Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada hari ini, pada waktu ini, dan dalam keadaan apapun engkau sedang menyaksikan atau mendengarkan video ini, ketahuilah dengan sepenuh hati, ini bukanlah kebetulan. Tidak ada satupun yang hadir tanpa izinnya. Tidak ada satupun yang melintas di berandamu tanpa kehendak Allah. Maka jika video ini muncul di hadapanmu, bersyukurlah. Karena boleh jadi ini adalah isyarat lembut dari Allah yang selama ini hatimu tunggu, meski lidahmu tak pernah mengucapkannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga dengannya kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari yang tiada naungan selain naungannya. Dan jika engkau memiliki doa, hajat, harapan, atau permohonan yang selama ini hanya kau pendam dalam sujud dan air mata, tuliskanlah. Insya Allah akan kita aminkan bersama-sama, dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang berjalan di dunia ini tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan. Namun kehadirannya terasa. Bukan oleh mata, tapi oleh hati. Ada jiwa-jiwa yang menyimpan tanda. Tanda yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, tidak dapat diukur dengan angka, dan tidak dapat ditunjukkan dengan jari. Namun entah mengapa, ketika engkau berada di dekatnya, hatimu terasa tenang. Ketika engkau mengingatnya, dadamu terasa lapang. Dan ketika engkau jauh darinya, ada rindu yang tak tahu harus diarahkan kemana. Banyak dari mereka tidak menyadari siapa dirinya. Mereka tumbuh dengan perasaan berbeda, namun tak tahu mengapa. Sejak kecil merasa lebih peka, lebih mudah tersentuh, lebih mudah menangis hanya karena melihat orang lain terluka. Mereka sering merasa lelah tanpa sebab, merasa sedih tanpa tahu asalnya, merasa berat menjalani hidup padahal tak sedang membawa beban dunia. Mereka sering disalahpahami, dianggap terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu dalam. Padahal yang mereka rasakan bukan kelemahan, melainkan amanah jiwa. Ada kalanya mereka merasa asing bahkan di tengah keramaian. Tertawa bersama, namun hati terasa sendiri. Berbicara banyak, namun jiwa tetap sunyi. Mereka sering bertanya dalam diam, mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa aku tak bisa menjadi seperti yang lain? Mengapa dunia terasa begitu berat di dadaku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu mendapat jawaban. Namun Allah Maha mengetahui. Allah tidak pernah keliru menanamkan sesuatu di dalam hati seorang hamba. Wahai jiwa yang sedang mendengar ini, jika selama hidupmu engkau lebih sering menahan daripada melampiaskan, lebih sering memaafkan daripada membalas, lebih sering mendoakan daripada membenci, ketahuilah bahwa itu bukan karena engkau lemah. Itu karena Allah sedang melatih jiwamu untuk memikul sesuatu yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Ada hati-hati tertentu yang Allah lembutkan bukan untuk disakiti, tetapi agar mampu merasakan penderitaan orang lain. Ada jiwa-jiwa tertentu yang Allah sepikan bukan untuk dihukum, tetapi agar mereka belajar mendengar suara langit. Mungkin selama ini engkau merasa hidupmu penuh luka. Doamu sering terhenti oleh tangis. Sujudmu sering basah oleh air mata yang tak sempat kau ceritakan kepada siapapun. Engkau sudah berusaha menjadi baik, namun justru sering disalahkan. Engkau berusaha tulus, namun kerap dikhianati. Engkau mencoba diam, namun tetap disakiti. Dan pada titik tertentu, engkau lelah, sangat lelah, hingga kadang engkau hanya mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku capek." Namun dengarlah ini dengan hati yang tenang. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Tidak ada satupun tangis yang jatuh ke bumi tanpa dicatat. Tidak ada satupun doa yang keluar dari hati yang hancur tanpa diperhatikan. Jika hingga hari ini engkau masih bertahan, itu bukan karena engkau kuat semata, melainkan karena Allah yang menguatkanmu, meski seringkali engkau tak menyadarinya. Ada tanda-tanda yang Allah simpan di dalam dirimu. Tanda yang tidak semua orang bisa lihat. Bahkan mungkin keluargamu sendiri tidak memahaminya. Namun hati-hati tertentu bisa merasakannya. Jiwa-jiwa yang pernah jatuh, pernah hancur, pernah ditinggalkan, biasanya lebih peka terhadap getaran itu. Mereka merasa nyaman berada di dekatmu tanpa tahu alasannya. Mereka merasa tenang hanya dengan mendengarkanmu, meski engkau tak banyak bicara. Itulah tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Seringkali Allah memilih orang-orang yang hatinya rapuh untuk memikul cahaya. Karena hati yang pernah retak lebih mudah ditembus oleh cahaya ilahi. Jiwa yang pernah jatuh lebih mengerti arti berserah.
dan orang yang pernah kehilangan, lebih memahami makna kehadiran. Jangan heran jika hidupmu penuh ujian, sebab yang Allah uji lebih dulu adalah yang akan Dia angkat lebih tinggi. Saudaraku, mungkin selama ini engkau merasa terlambat. Merasa hidupmu tidak secepat yang lain. Merasa pencapaianmu tidak seindah orang lain. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah bekerja dengan tergesa-gesa. Apa yang tampak lambat di matamu, boleh jadi sedang disempurnakan olehnya. Apa yang terasa tertunda, boleh jadi sedang dijaga agar tidak salah waktu. Karena nikmat yang datang terlalu cepat, seringkali tidak mampu dijaga oleh jiwa yang belum siap. Jika engkau adalah orang yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah menangis ketika mendengar sholawat, mudah terdiam saat melihat langit malam, atau sering merasa hatimu bergetar tanpa sebab yang jelas, jangan kau padamkan perasaan itu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang diajak berbicara oleh Rabb-Nya. Dan jika hari ini engkau merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, merasa dunia begitu berat, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah jauh. Justru seringkali, ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Ketika dunia mengecilkanmu, Allah sedang membesarkanmu dengan caranya sendiri. Ketika engkau kehilangan sandaran, Allah ingin engkau bersandar penuh kepadanya. Doa kami untukmu yang sedang mendengarkan ini. Semoga Allah yang maha lembut melembutkan kembali hatimu yang lelah. Semoga Allah yang maha mengetahui menghapus kebingungan di dadamu. Semoga Allah mengganti setiap air mata dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Semoga Allah menguatkan langkahmu, meski jalan hidupmu terasa sunyi. Dan semoga Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang hatinya sefrekuensi dengan jiwamu, yang tidak melukaimu, tetapi menguatkanmu. Jika hatimu merasa tersentuh hingga titik ini, jangan abaikan. Karena tidak semua orang sampai di sini. Tidak semua orang dipertemukan dengan pesan seperti ini. Dan itu artinya, ada sesuatu yang sedang Allah ingin sampaikan kepadamu. Dengan izin Allah, setelah pembuka ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 6 tanda jiwa terpilih yang seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. 6 tanda yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati yang Allah hidupkan. Dengarkan dengan perlahan. Resapi dengan tenang. Dan biarkan hatimu sendiri yang menilai, tanpa paksaan, tanpa pembenaran. Semoga Allah membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jiwa terpilih, kamu menyimpan tanda yang tak terlihat mata, namun terasa kuat di dalam hati. Ada tanda yang Allah titipkan pada sebagian hambanya, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperdebatkan, dan bukan pula untuk diakui oleh dunia. Tanda ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa diabadikan oleh kamera, dan tidak bisa dijelaskan dengan teori. Namun ia hidup, berdenyut, dan berbicara langsung kepada hati orang-orang yang Allah hidupkan nuraninya. Engkau mungkin tidak menyadari tanda itu, bahkan sering meragukannya. Namun orang lain merasakannya ketika berada di dekatmu. Mereka merasa tenang tanpa tahu sebabnya, merasa aman tanpa penjelasan, dan merasa dimengerti tanpa harus banyak bicara. Jiwa seperti ini seringkali tumbuh dengan kesunyian. Bukan karena tidak punya teman, tetapi karena hatinya tidak mudah terhubung dengan sembarang orang. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun jiwanya tetap memilih diam. Bukan karena sombong, melainkan karena hatinya bekerja lebih dalam. Ia mendengar apa yang tidak diucapkan, merasakan apa yang tidak ditunjukkan, dan menangkap luka yang disembunyikan orang lain. Itulah sebabnya, jiwa ini sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Karena tanpa sadar, ia menampung getaran perasaan orang lain. Allah tidak menitipkan tanda ini kepada sembarang orang. Hanya kepada hamba yang hatinya dibersihkan melalui ujian. Karena hati yang belum diuji akan sibuk dengan dirinya sendiri. Sedangkan hati yang pernah hancur akan lebih peka terhadap sekitar. Jika engkau sering merasa hatimu berat setelah bertemu seseorang, atau justru merasa lega hanya dengan berdoa dalam sunyi, bisa jadi itu karena tanda tersebut sedang bekerja. Dan tanda itu bukan untuk membuatmu istimewa di mata manusia, tetapi untuk membuatmu lebih dekat kepada Allah. 2. Jiwa terpilih, hadirmu tenang, tapi getarannya menggugah banyak jiwa tanpa kata. Ada manusia yang tidak perlu berbicara banyak untuk didengar. Tidak perlu tertawa keras untuk diperhatikan. Tidak perlu menonjol untuk diingat. Cukup dengan hadir, ia membawa ketenangan. Cukup dengan duduk, suasana menjadi lebih damai. Inilah salah satu ciri jiwa yang Allah beri getaran lembut. Getaran ini tidak memaksa, tidak mendominasi, dan tidak menuntut. Ia bekerja dalam diam, namun pengaruhnya nyata.
Seringkali, orang seperti ini justru merasa dirinya biasa saja. Bahkan kadang merasa tidak penting. Ia heran mengapa orang lain mudah bercerita kepadanya, mudah membuka luka, mudah menangis di hadapannya. Padahal ia tidak merasa melakukan apa-apa. Namun inilah kerja Allah. Ketika Allah menitipkan ketenangan dalam hati seorang hamba, maka ketenangan itu akan mengalir ke sekitarnya tanpa disadari. Namun ketahuilah, ketenangan seperti ini tidak datang tanpa harga. Ia lahir dari konflik batin, dari pergulatan panjang dengan diri sendiri, dari malam-malam sunyi yang penuh doa dan air mata. Jiwa ini pernah gelisah, pernah tersesat, pernah hampir menyerah. Hingga akhirnya ia belajar satu hal, berserah. Dan ketika berserah itu tulus, Allah menggantinya dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jika engkau adalah orang yang sering menjadi tempat pulang bagi keluh kesah orang lain, namun jarang punya tempat untuk mengeluh, jangan merasa sendiri. Allah melihatmu. Dan ketenangan yang ada padamu adalah amanah, bukan beban. 3 jiwa terpilih, kamu tak menonjol, namun doamu diam-diam menggerakkan takdir. Ada hamba yang tidak dikenal di bumi, namun namanya harum di langit. Ia tidak viral, tidak disorot, tidak dipuji. Namun doanya menembus langit. Ia tidak berteriak meminta, namun Allah mendengar bisikan hatinya. Jiwa seperti ini seringkali memilih jalan sunyi. Ia tidak sibuk membuktikan diri kepada manusia, karena ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Doanya bukan doa yang indah secara bahasa, tetapi jujur secara rasa. Kadang hanya berupa tangisan. Kadang hanya berupa keluhan sederhana. Kadang bahkan hanya berupa diam panjang dalam sujud. Namun justru dari sanalah kekuatannya. Karena doa yang lahir dari hati yang hancur lebih cepat sampai kepada Allah dibanding doa yang hanya keluar dari lisan. Jiwa ini sering merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tidak ada keistimewaan yang bisa dibanggakan. Namun tanpa disadari, Allah menggunakan doanya untuk menolong orang lain. Mungkin engkau pernah berdoa untuk seseorang, lalu bertahun-tahun kemudian hidupnya berubah, sementara engkau sendiri tetap merasa di tempat yang sama. Jangan salah sangka. Bisa jadi doamu telah lebih dulu sampai, sementara balasan untukmu sedang Allah siapkan dengan cara yang lebih indah. Diam-diam, Allah menjadikanmu perantara kebaikan. Dan itu adalah kemuliaan yang tidak semua orang miliki. 4 jiwa terpilih, ada cahaya di dalam dirimu yang hanya dirasakan oleh hati yang bersih. Cahaya ini bukan cahaya wajah, bukan cahaya penampilan, dan bukan cahaya popularitas. Ini adalah cahaya jiwa. Cahaya yang memancar dari keikhlasan, dari kesabaran, dari penerimaan yang dalam terhadap takdir Allah. Cahaya ini tidak menyilaukan, justru menenangkan. Dan hanya hati yang bersih yang bisa merasakannya. Orang yang hatinya penuh dengki tidak akan nyaman berada di dekatmu. Orang yang jiwanya gelap akan merasa terusik oleh kehadiranmu. Bukan karena engkau buruk, tetapi karena cahaya selalu membuat gelap merasa tidak betah. Itulah sebabnya, jiwa terpilih sering mengalami penolakan tanpa sebab yang jelas. Dibenci tanpa alasan yang masuk akal. Dijauhi tanpa kesalahan yang nyata. Namun jangan padamkan cahayamu hanya demi diterima. Cahaya itu bukan milikmu, tetapi titipan Allah. Tugasmu hanya menjaganya tetap hidup melalui keikhlasan dan ketaatan. Allah sendiri yang akan melindunginya. 5 jiwa terpilih, kamu dipilih untuk menenangkan, bukan menyilaukan dunia. Dunia menyukai yang gemerlap, yang keras, yang cepat, yang terlihat. Namun Allah memilih sebagian hambanya untuk menjadi penyeimbang, menjadi penenang, menjadi jeda di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jiwa seperti ini sering merasa tidak cocok dengan dunia yang terlalu bising. Ia lebih suka kesederhanaan, keheningan, dan kejujuran. Ia tidak tertarik untuk mengalahkan siapapun. Tidak haus pengakuan. Tidak tergoda persaingan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena hatinya sudah menemukan nilai yang lebih tinggi. Nilai untuk menenangkan, bukan menguasai. Nilai untuk menyembuhkan, bukan melukai. Namun peran ini seringkali membuatnya lelah. Karena dunia jarang menghargai yang menenangkan. Dunia lebih sering memanfaatkan, lalu pergi. Tetapi Allah tidak pernah pergi. Dan Allah Maha Adil dalam membalas. 6 jiwa terpilih, tanda dalam dirimu tak terucap, tapi mengubah banyak kehidupan. Mungkin engkau tidak pernah merasa mengubah siapapun. Tidak pernah merasa berjasa. Tidak pernah merasa berdampak.
Namun ketahuilah, kebaikan yang paling besar seringkali bekerja dalam senyap. Senyum kecilmu mungkin pernah menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kata sederhana darimu mungkin pernah menjadi alasan seseorang bertahan hidup. Doa diam-diam darimu mungkin pernah mengubah arah hidup seseorang. Allah tidak selalu memperlihatkan hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Karena jika semua diperlihatkan, hati bisa rusak oleh rasa bangga. Maka Allah menyembunyikannya, dan menyimpannya sebagai kejutan kelak di akhirat. Dan saat itu, engkau akan terkejut melihat betapa besar dampak dari hal-hal kecil yang selama ini kau anggap sepele. Jika hingga hari ini engkau masih bertahan dengan segala luka, dengan segala lelah, dengan segala sunyi, ketahuilah, Allah tahu siapa dirimu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa jiwa terpilih bukanlah mereka yang paling terlihat, melainkan mereka yang paling terasa. Tanda-tanda yang Allah titipkan pada jiwa-jiwa tertentu tidak hadir dalam bentuk kehebatan duniawi, tetapi dalam kehalusan rasa, kedalaman empati, ketulusan doa, dan ketenangan yang menenangkan banyak hati. Jiwa seperti ini seringkali berjalan dalam sunyi, diuji dengan luka, disalahpahami oleh dunia. Namun justru itulah jalan yang Allah pilihkan agar hatinya bersih, kuat, dan dekat dengannya. 6 tanda yang telah kita bahas bukan untuk membuat siapapun merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan agar kita lebih bersyukur, lebih rendah hati, dan lebih sadar akan amanah jiwa yang sedang kita bawa. Jika sebagian tanda itu terasa dekat dengan diri kita, maka tugas kita bukanlah membanggakan diri, tetapi menjaga hati, memperbanyak doa, dan terus bersandar kepada Allah. Karena sejatinya, semua cahaya berasal darinya, dan kepadanya pula semua jiwa akan kembali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang tersampaikan dapat menjadi penguat bagi hati yang lelah, penenang bagi jiwa yang gelisah, dan pengingat bahwa engkau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Jika video ini terasa menyentuh, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak jiwa yang merasakan cahaya dan ketenangan yang sama. Tuliskan sholawat, doa, dan harapanmu di kolom komentar. Insya Allah, kita akan saling menguatkan dan saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menuntun langkah kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam ridhanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bersama kami di Cahaya Jiwa. Tempat hati menemukan terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.